Mohon maaf Bang, masih terkendala suara, jadi Sebentar. iya, suaranya masih Ya, stalking dari sini. Ya. Sininya baru masuk. Yaudah, suaranya pakai di situ aja aja. Nah, dari situ di sini. Suaranya pakai di situ. Kalau di situ yang di situ itunya mau dimatiin nggak apa-apa. Apa? Kamera. Suara. Dikecilkan volume HP. Hah? Enggak, volumenya. Mikrofonnya. Suaranya ngambil dari situ. Oke. Speakernya aku kecilin. Ngomong nyambung kenapa ya? Ada masalah dengarkannya. Kamera aku nggak usah dinyalain. Kameranya nggak usah dinyalain.
Langsung lihat ya. Nanti ya. Sebentar. Tapi suara beliau kedengaran di sini ya? Dengan speaker. Kita sudah siap. Insya Allah. Kita banyak begini pas Abdul Rafu. Kita mulai. Ya, silakan. Silakan, Kak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Asisten Diskusi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Abdullah AMD Eskom. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala SMP Islam Muhammad, Bapak Judi Asidi, dan Pembina Pramuka Islam Muhammad serta anak-anakku Dewan Pengawas SMP Islam Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun tatap muka secara langsung, tapi salam kita hadir setelah kita dapat membedakan mana yang dan manfaatnya. Amin, amin. Saya membacakan cara kita adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan. Acara yang tanya jawab dilanjutkan oleh acara yang untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Acara sini adalah sambutan resmi. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Islam Muhammad kepada Dr. Yudi Azmi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, Bapak Abdul AMD Ekom, adik-adik dan kakak-kakak pramuka yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahim antara Gerakan Pramuka bersama dengan Menpora. Ini adalah asisten deputi organisasi kepemudaan dan kepramukaan. Mudah-mudahan dalam suasana, walaupun suasana saat ini adalah suasana 19, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas kita, khususnya di bidang kepramukaan. Kakak dan adik sekalian, serta Bapak Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, pakai masker, tangan, situasi apapun, karena memang dituntut untuk senantiasa jaga kesehatan dalam masalah seperti ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berlalu sehingga kepramukaan di SMP Islam Muhammad kegiatannya dapat berjalan seperti semula. Kakak-kakak dan adik-adik serta Bapak Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, kami dari SMP Islam Muhammad sangat berbangga dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk mengadakan silaturahim melalui online atau daring, sehingga ini merupakan pembelajaran kita dalam suasana seperti ini dituntut untuk senantiasa mengembangkan diri kita dalam kondisi apapun. Kita harus survive, kita bisa meningkatkan kualitas kita masing-masing. Itu saja mungkin mereka. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan hal seperti ini bukan hanya ini kita bisa lakukan, dan Bapak juga bersedia terima kami suatu saat jika kondisi sudah normal, mungkin situasinya dan kondisinya juga akan begini.
Kami harapkan Bapak tentu saat juga bersedia untuk senantiasa berdialog dan bersilaturahim dengan Pramuka SMP Islam Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi atas sambutannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan Apaan kepada Kak Abdul Ghafur Pak Enung, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabi ba'da. Salam Pramuka kepada kakak-kakak yang ada di Isma yang pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti acara silaturahim pada pagi hari. Ini juga ada acara sedang berlangsung, yaitu acara Kemenpora terkait dengan pemuda. Tapi saya bisa untuk menyempatkan menerima kunjungan silaturahim walaupun via daring, tidak mengurangi rasa persahabatan kita. Semoga pertemuan ini bisa hangat kakak-kakak dan adik-adik untuk terus berkarya, terus bergiat, jangan sampai dalam kondisi seperti ini kita menjadi vakum, tapi tetap semangat walaupun ada banyak protokol kesehatan yang harus kita lakukan di era new normal pada saat ini. Kita harus tetap jarak, kemudian sering cuci tangan, kemudian pakai masker, dan jangan lupa olahraga. Dan bagi SMP Islam tentunya yang tidak pernah lupa adalah berdoa, terus berdoa agar wabah ini diangkat oleh yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita untuk terus saling mengingatkan agar kita terhindar dari wabah ini. Kita, teman kita, saudara-saudara kita, bangsa kita agar segera terhindar dari wabah ini. Sampai saat ini memang belum ketemu vaksinnya. Semoga Allah datangkan orang-orang yang bisa menemukan vaksinnya sehingga bisa teratasi, karena wabah COVID-19 ini menyebar di seluruh dunia. Kakak-kakak yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang besar-besarnya kepada SMP Islam Muhammad, Bapak Kepala Sekolah, Pak Jufdi, dan kakak-kakak pembina yang lainnya, guru-guru, dan seluruh murid Islam Muhammad. Teruslah berkarya, teruslah bergiat, walaupun mungkin kegiatannya di rumah atau melalui daring, tapi teruslah, jangan sampai diserang oleh kemalasan. Ini yang namanya kemalasan itu penyakit yang kronis, maka dia harus dilawan dengan semangat berolahraga, semangat
berkarya, semangat membaca, semangat berkegiatan tentunya bagi anggota pramuka untuk terus menularkan jiwa semangat teman-teman yang lain, teman-teman sebaya, mungkin kakak-kakak yang lain, perlu kita semangat ini agar pramuka di lembaga yang digandrungi oleh seluruh anak, bahwa dengan ikut pramuka kita akan menjadi sehat, kita akan menjadi kuat, kita akan penuh semangat, dimanapun kita berada tenang, merasa enjoy, sampai terbawa suasana, suasana sedih, suasana suasana mencekam, tapi kita sebagai pramuka, anggota pramuka harus beda dengan masyarakat lainnya, bahwa kita ada solusi, kita mempunyai solusi, kakak-kakak harus berikan solusi yang terbaik untuk anak-anak bangsa, minimal di sekitarnya, agar menerima musibah pandemik ini dengan jiwa yang kuat, semangat yang membaca, untuk terus ya, mungkin bisa dikumpulkan sekali-sekali ya melalui daring juga orang-orang soleh untuk doa bersama atau istighfar bersama atau membuat istighosa bareng agar segera musibah atau wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin belum pernah dilakukan, bisa diawali oleh SMP Islam Ruhama, membuat daring istighosa pramuka semua. Mungkin diundang kakak-kakak Kuarda, Kuarcap, Kuaran, Kuarnas, Menpora, Kemenak, dilibatkan semua, diundang untuk hadir di daring untuk doa bareng, istighfar, atau bisa disebut istighfar pramuka nasional saja, agar segera wabah ini bisa diatasi, dengan kita lebih dekat lagi kepada Allah, agar akan corona ini segera diangkat oleh Allah. Sudah tidak terhitung korban yang terkena corona ini, terutama mereka yang punya, tetapi sebagai anggota pramuka, apalagi Islam, ini harus menjadi suri toladan di lembaga pendidikan lainnya, bahwa Islam Ruhma menebar kebaikan, memang kita menghindari ketika ada wabah di satu tempat. Jadi, apabila kita berada di satu wilayah kena wabah, kita tidak boleh keluar dan orang lain tidak boleh masuk ke wilayah tempat kita tempat wabah. Itu memang sudah ajaran dari Islam. Semoga adik-adik bisa menjaga diri agar tidak tertular dan tidak menularkan, karena kita tidak tahu, mungkin ada orang yang kuat fisiknya padahal dia sudah terkena, tapi tidak menyebabkan seseorang itu terjangkit karena dia punya daya tangkal atau kekebalan, imunitas. Nah, semoga kakak-kakak dan adik-adik yang cinta dengan pramuka, dengan latar belakang SMP Islam Ruhama ini tentunya bisa lebih survive ya, untuk bergaul dengan, karena di lingkungan kita itu sebetulnya banyak sekali virus, banyak sekali bibit penyakit, ya, karena kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita terus kita jaga dengan mengkonsumsi makanan bergizi,
kemudian vitamin C terus kita minum setiap hari, kemudian berolahraga tentunya yang wajib kita lakukan, berdoa, beribadah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Mudah-mudahan kalau kita sudah maksimal untuk melakukan protokol kesehatan, baik yang dicanangkan oleh pemerintah maupun yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah akan datangkan, Allah akan berikan kekebalan tubuh pada diri kita dan kita dihindarkan dari ini, kemudian kita bisa bergiat untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan kreativitas di era new normal ini, di era pandemik. Semoga kakak-kakak diberi inspirasi untuk membuat kegiatan-kegiatan yang kreatif yang lainnya agar adik-adik tidak merasa jenuh dan mendekat lebih semangat untuk terus berkarya dan berbuat, kemudian menjadi virus kebaikan tentunya, bukan virus COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini, silaturahmi ini bisa mendekatkan kita, bisa membuat kita lebih bergairah lagi di dalam menjalani hidup ini, walaupun kita harus beradaptasi dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian karena COVID-19 ini. Semoga Allah segera angkat dan kita bisa normal kembali, kehidupan kita bisa belajar kembali dengan penuh semangat tentunya. Kita mengejar ketinggalan-ketinggalan yang sudah berapa bulan ini, ada 4 bulan atau 5 bulan kita sudah tertinggal untuk offline, pertemuan-pertemuan yang bertemu fisik. Sebentar ini kita masih online terus. Mudah-mudahan baik kita, doa-doa kita didengar oleh Allah dan segera dijawab, kemudian kita bisa bertemu secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sambutannya, Kak. Acara selanjutnya adalah pengenalan pengurus dan bidang. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Kabag Humas Deputi Pengembangan Pemuda. Yang terhormat Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan. Yang terhormat Kabid Kepramukaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun jauh, karena karena alam ini yang menyebabkan kita mengadakan pertemuan dengan jarak jauh. Di sini saya akan mengenalkan pengurus dan bidang kepramukaan yang ada di sekolah kami, yaitu SMP Islam Rahmah. Antara lain, satu, yaitu sebagai kakak Mabigus, biasa itu adalah Bapak Kepala Sekolah, yaitu Kak Dr. Andes Widiasudi. Sebagai Ketua Gudep, itu Kak Dadang SPD, yaitu saya sendiri.
Sedangkan sekretaris atau sekretaris merangkap bendahara yaitu Kak Jaya. Ini operasional. Lihat operasional ini yaitu Kakak Muhammad Jamil. Ada pengelapan yaitu Kak Priska Amalia SPD, Kak Yasmin, dan dibantu oleh adik-adik kita yaitu Dewan Penggalang. Itulah pengurus dan bidang kepramukaan di sekolah kami. Lebih kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dadan yang telah memperkenalkan Kak Abdul Ghafur walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi diskusi dan tanya jawab ini akan dipandu atau moderatori oleh Kak Jaya. Kepada Kak Jaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Abdul Ghafur. Oke. Ya, Kak, untuk sesi tanya jawab ini seperti yang sudah dirondon ya. Nanti kita untuk mekanismenya dari kita memaparkan program-program kita dari sekolah, khususnya dari Gerakan Pramuka SMP Islam Rohama, dan juga kami nanti memohon saran dan juga nasihat dari kakak terkait program yang akan kita laksanakan, karena memang ada beberapa program yang kita berulang karena terkendala 2000 program mungkin yaitu pramuka Kak. Nanti program-program tersebut nanti disampaikan langsung oleh Kak Ketua Gudep programnya apa saja. Nanti setelah itu kita minta saran dan juga nasihat dari kakak terkait program kita. Dan mungkin dari saran itu mungkin ada yang kita bisa bantu, dan juga khususnya dari program Kemenpora sendiri khususnya bidang pramukaan kita bantu juga nanti untuk kegiatannya, karena salah satu tujuan dari silaturahmi itu selain untuk mengenal dan juga kita mungkin bisa saling membantu terkait pelaksanaan program nanti. Mungkin itu saja untuk nanti yang disampaikan Kak Dadang. Untuk itu nanti kita minta saran dari kakak. Untuk Kak Dadang kami persilakan. Terima kasih. Untuk Kak Abdul Ghafur, ini kami di sekolah kami sudah ada program STAN selama 1 tahun yang antara lain yaitu sport competition, kemudian perjisa, yang berikutnya yaitu webinar nasional HUT Pramuka. Kalau HUT Pramuka itu akan dilaksanakan tahun. Sedangkan perjisa dan sport competition itu akan kami laksanakan pada tahun 2021. Kami
di sini khususnya untuk pramuka SMP Islam Rahma, tolong minta saran kepada kakak yang sebaiknya kapan akan kami lakukan sekarang, khususnya webinar nasional HUT Pramuka terkendala dengan kami minta saran dan pendapat dari Kak Beratno. Terima kasih. Pertama itu kait peringatan kamu hubung ini, jadi kita tidak bisa melakukan secara langsung. Nah, kita sudah adopsi terkait program itu, salah satunya adalah webinar nasional. Namun waktu dan pelaksananya kita belum bisa tentukan saat ini karena nanti akan kita kaji lagi. Karena mengingat kondisi juga dan juga sarana di tahun depan, khususnya 2021 itu ada sport competition Kak, kompetisi pramuka tingkat Banten dan juga DKI dan juga perjusa yang memang tadinya kita laksanakan bulan kemarin namun terkendala kondisi, jadi kita undur sampai 2021. Nah, terkait pelaksanaan ini kami mohon saran dan juga masukannya Kak terkait dengan pelaksanaan baik teknis ataupun mungkin saran-saran yang lainnya Kak. Kami persilakan Kak. Ya, baik. Ini rencana kegiatan yang cukup bagus dari Gudap ya, masa depan SMP Islam Rahma. Yang lain kita belum tahu, tapi ini sebuah awal yang baik atau niat yang baik, tentunya harus maksimal perencanaannya. Yang rencana 2020 karena wabah pandemik mundur jadi 2021. Dan yang nasional pun juga demikian, rata-rata semua mundur, bahkan PON yang di Papua yang rencana 2020 itu juga mundur di 2021. Dan banyak kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional yang ditunda dan mundur. Juga tidak tahu apakah 2021 sudah normal atau belum, kita nggak tahu. Yang jelas dimundurkan. Termasuk HUT Pramuka yang 14 Agustus yang akan datang, kita sudah berkoordinasi dengan Kuarnas. Jadi akan tetap diadakan, tapi HUT Pramukanya melalui webinar dengan daring. Ya, mungkin kalau RI1 datang, RI1 juga datang dengan Zoom, dengan daring. Juga begitu seluruh Indonesia itu bahkan bisa ikut ya, meramaikan upacara nasional webinar Pramuka 2020 yang biasanya kita laksanakan di Cibubur. Mungkin Islam Rumah termasuk peserta ya yang ikut hadir kalau upacara-upacara dalam kondisi normal. Karena ini kondisi abnormal, tidak normal, maka digagas oleh Kuarnas akan dilakukan HUT Pramuka melalui webinar. Begitu juga dengan Gudap, Kuaran, Kuarcap, Kuarda yang ingin melakukan sendiri, terpisah dari yang nasional, silakan untuk melakukan dengan dalam bentuk daring. Jadi tidak memaksakan diri untuk kumpul orang, walaupun sudah ada izin dari Kementerian Keuangan, boleh melakukan kegiatan-kegiatan di Jabodetabek, se-Jabodetabek. Yang pakai pesawat belum teh. Tapi tetap pakai masker, cuci tangan, olahraga, banyak berdoa, itu anjuran protokol kesehatan. Nah, tentunya HUT jangan sampai
tidak dilaksanakan, tetap dilaksanakan tapi dengan cara webinar atau dengan cara daring. Untuk yang sport kompetisi yang rencanakan dilaksanakan 2021 ini bisa berkoordinasi dengan Deputi Prestasi atau Deputi Pembudayaan Olahraga. Yang pembudayaan olahraga itu Bapak Dr. Isnanta. Di sana ada dibantu oleh 5 setingkat eselon 2, 5 asisten deputi yang menangani tentang pembudayaan olahraga. Kalau yang terkait dengan prestasi itu ada Bapak Dr. Andes Chandra. Chandra bisa berkoordinasi dengan para asisten deputinya untuk melaksanakan kompetisi ini. Atau juga bisa berkoordinasi dengan setingkat Warcap atau Kuarda atau Kuaran agar jalan dengan baik. Nah, tentunya berkoordinasi dengan Dispora tingkat kabupaten kota, bisa berkoordinasi dengan Dispora tingkat provinsi. Terkait dengan dukungan, koordinasi dengan Deputi Pembudayaan Olahraga, Bapak Dr. Isnanta. Dia harus membuat proposal, kemudian silaturahim melalui daring seperti ini, audiensi, bisa juga digagas, karena kan masih lama nih, 2021, untuk melakukan bersama beliau bagaimana, karena sudah banyak pengalaman untuk Deputi Pembudayaan Olahraga untuk melakukan event-event tingkat SLTA, mahasiswa gitu di kampus, itu olahraga pembudayaan olahraga, senam dan lain sebagainya. Jadi ada yang bisa antar UDEP atau antar ranting atau antar cabang atau antar daerah. Demikian Kak Jaya ya. Semoga bisa mendapat pencerahan. Sekian. Ya, sudah Kak Jaya. Ya, oke, Kak. Terima kasih atas masuk. Mudah-mudahan masukan Kakak tadi haji lagi dan juga bahas bersama dengan dari Kakak. Saya ingin sedikit mungkin bertanya kepada kakak berkaitan dengan kegiatan kepramukaan DSM Samurahma. Kami ingin bukan hanya bertanya, tentu saja kami ingin bersinergi dengan Kemenpora khususnya di bidang kepemudaan dan kepramukaan, karena di SMP kami ini masih banyak kekurangan ya, terutama sarana dan prasarana ini yang kita belum banyak kita miliki. Oleh karena itu mungkin kami mohon nanti suatu saat kami bisa kemana gitu ya, apa untuk mana yang kita butuhkan berkaitan dengan kepramukaan yang ada di SM Samurahma. Terus terang saja ya, untuk kegiatan camping kita kan belum banyak itu punya tenda. Jadi kayak mohon bukan hanya sharing ini, bantuan kali ya, bantuannya atau gimana solusinya sehingga nanti ke depannya anak-anak bisa dalam berkegiatan itu secara maksimal tenang dan rapi gitu. Terutama nanti setelah masa COVID ini selesai, karena saat ini mungkin ya memang kita tidak butuhkan itu, tapi suatu saat kita sangat membutuhkannya. Terima kasih ya Kak, mohon maaf
dan ucapkan terima kasih. Nanti kalau suatu saat ada solusi yang memang kami butuhkan. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih ya, Pak Judi selaku Kamabegu. Mungkin langsung Pak Abdul Rauf untuk menanggapinya dan juga masukannya, Kak. ya. Ini saya diundang oleh Pak Menteri untuk bergabung. Bentar ya. Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, diikutin dong. Ini lagi ngapain? Nah, ikutin nih. Saya mau ngikutin Pak Menteri. Ikutin yang itu ya. Ganti. Lagi tanya jawab. Nah, saya mau ngikut Menteri. Saya mau keluar dari sini. Yang lanjut ini. Ya, ya. Saya izin lah, nanti dilanjutkan oleh Kak Budianto untuk tanya jawab terkait kegiatan program kegiatan di SMP Islam Ruhama. Izin, mungkin saya lain kali bisa disambung lagi silaturahmi ini, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Budianto. Pak Budianto, dia langsung kepala bidang kepramukaan yang akan menanggapi tanya jawab kakak-kakak di SMP Islam Ruhama. Demikian, saya mohon maaf. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur. Para peserta dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh. Mereka adalah para aktivis pramuka yang Izin, saya sudah masuk Pak Budianto. Ya, salam kenal, saya Budianto. Siap, gimana kakak-kakak semua? Sehat semuanya dari Gudap? Alhamdulillah, kami sehat semua. Kami menyambung Pak Asdep kami nih, kebetulan ada meeting dengan Pak Menteri, jadi mohon maaf. Oh, iya. Bergantian sedang berkegiatan juga dengan dari Warnas dan juga dari peserta pramuka seluruh Indonesia.
kegiatan pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga. Terima kasih. Baik, dari para peserta sekalian, silahkan. Saya tadi diminta berdia oleh Pak Asdep untuk ikut serta dalam dialog yang diadakan di Gus Depan TP Islam Yasmina ya. Izin. Suaranya Ya, Kak. nanti Kak Yasmin suara. Masih belum jelas. Tanya Kak. Yasmin terdengar suaranya. Kedengeran Kak suara saya? Sudah kedengeran Kak? Sudah. Sudah. Oke Kak, karena seperti yang sudah disampaikan Kak Dupki, nanti yang ke Kak Budi selaku Kepala Bidang Pramukaan dari Deputi Organisasi Kepemudaan dan Jukaan. Dan kita sudah berada di sesi tanya jawab Kak. Tadi sudah tanya jawab Kak dengan Kak Asdep, Asisten Deputi, Kak Abdul Ghafur. Cuma berhubung beliau ada agenda selanjutnya, jadi di sini dilanjut sama ke Kak Budi. Jadi dari Kak Mabigus bertanya Kak tentang kepramukaan terkait tentang sinergitas baik antara SMP Islam Rohama dengan kepala bidang pramukaan khususnya yang ada di Kemenpora Kak. Kita menanyakan mungkin tentang sarana dan prasarana kita yang masih terbatas Kak untuk pramuka, dan kami berharap mungkin bisa dibantu untuk dikoordinasikan arahnya kemana kegiatan kita biar ke depan nanti ada pramuka fasilitas dan sarananya itu lebih ada gitu Kak. Contohnya kayak seperti camping ataupun yang lainnya itu mungkin penghargaan yang dia dapatkan dibantu dan juga mungkin beberapa kegiatan yang lainnya Kak. Mungkin ada saran dan masukan dari Kak Budi selaku Kepala Bidang Pramukaan Kak. Kami persilahkan Kak. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Mabigus ya. Kak Mabigus, untuk kegiatan dukungan fasilitasi berupa sarana prasarana itu memang ada di Deputi Pengembangan Kepemudaan juga. Tapi yang menangani ini adalah Asisten Deputi Standarisasi Infrastruktur Pemuda. Nah, di sana memang ada paket bantuan untuk fasilitasi berupa sarana prasarana di kepramukaan. Nah, memang dukungan ini masih terbatas ya, terbatas. Maka yang diutamakan adalah memang untuk ke level keluarga dan kuarcat, tapi tidak memungkinkan termasuk satuan komunitas dan saka-saka. Tidak menutup kemungkinan ya peluang untuk gugus depan mengajukan masih dimungkinkan. Tapi memang biasanya proposal dengan dana ketersediaan tidak berimbang, jadi akan mengalami proses seleksi yang itu semua nanti muaranya nanti di Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda. Itu berkenaan dengan sarana dan prasarana untuk pramuka. Nah, untuk kegiatan yang sifatnya dukungan fasilitasi kegiatan memang di tempat kami. Tapi sekali lagi juga ini juga proposal yang masuk juga cukup banyak. Tetap prioritas adalah lembaga-lembaga yang menaungi di level ya Warnas dalam hal ini sudah juga ada langsung
fasilitasi dari kami ada untuk warga Sako, Saka gitu. Sekali lagi nanti perbatasan ini ya peluang masih ada, tapi juga mohon ya mungkin bersabar. Kedepannya kalau ada dana yang lebih banyak lagi bisa diprioritaskan. Tidak ada salahnya kalau memang ada kegiatan waktu dekat ini bisa diajukan, tapi memang antrian untuk proposal ini sudah cukup banyak untuk didisposisikan atau disetujui untuk penyalurannya. Demikian Kak Yasmin Suhanda untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, Masih ada yang terima perlu kasih atas Silakan masukan kembali. dan juga pengalaman terkait pertanyaan dari Kak Mabigus tadi. Untuk selanjutnya ada Kak Yamin, ada pertanyaan. Mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan langsung oleh sama Pak Kabid. Jadi dari Kak Yamin Kak ada pertanyaan. Silakan dari Kak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan di struktur organisasi pramuka ini sebagai giat officer, yaitu tentang yang kaitannya dengan bidang usaha. Karena kami ada program nanti ada pelatihan kepada adik-adik pramuka untuk belajar banyak pelatihan-pelatihan yang harus diberikan kepada adik-adik kita. Nah, kalau untuk bidang usaha ini jalurnya ceritakan. Nanti Kak, itu jawaban pertanyaan dari saya. Baik. Untuk kewirausahaan di Deputi Pengembangan Pemuda itu ada SDEP yang menangani kewirausahaan pemuda, ya, SDEP kewirausahaan. Dan di sana ada program yang bisa diakses melalui website tentang bantuan untuk wirausaha muda, usaha muda. Itu mengakses bantuan untuk wirausaha. Nah, kalau untuk pelatihan-pelatihan di kami juga ada memang bisa ngeling Bapak sekalian. Misalnya kalau kemarin ada kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Kemenpora bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dengan sistem sekarang ini masih di tengah wabah pandemi COVID dengan media Zoom Binar itu bahkan disiarkan juga melalui YouTube. Itu bisa sampai kemarin yang daftar itu peserta sampai 15.000. Nah, jadi untuk mengupgrade dan juga nanti peluang-peluang ketika ada ide gagasan usaha kita juga difasilitasi. Jadi pelatihannya memang di kami ada, dan kalau untuk secara khusus memang mau pihak sekolah atau pihak gugus depan mau mengadakan, ya di kami ada dukungan fasilitasi itu yang sifatnya umum, bukan hanya untuk kewirausahaan, untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan yang lain. Hanya saja ya sekali lagi yang dukungan itu karena permohonannya cukup banyak, jadi ya kalau ada ikhtiar memang dalam waktu dekat ini diikhtiarkan saja, diajukan ke deputi kami. Nah, nanti kalau peluang itu memungkinkan untuk bisa disetujui, ya bisa diberikan gitu. Tapi peluang yang secara tusi memang bisa mengikuti peluang-peluang pelatihan dan
dari rangkaian kegiatan yang kemarin sudah dilakukan masih ada sesi-sesi ke depannya, Pak. Mungkin nanti bisa secara resmi bisa teman-teman pramuka mengikuti Instagram termasuk juga eh, Facebook dari Kemenpora dan YouTube di YouTube kami gitu. Jadi nanti itu akan ada info-info terkait kegiatan pembinaan kewirausahaan. Demikian, Kak Yasmin. Oke, terima kasih Kak Budianto atas saran dan juga masukannya. Selanjutnya Kak ada dari pembina lapangan kita, Kak Priska, ada yang mau ditanyakan? Silakan Kakak Priska ya. Selamat siang Kak Budi. Selamat siang Kak Priska. Saya Priska kan? Ya, gimana Kak Priska? Saya ingin menanyakan ini Kak. Ketika kami ingin mengajukan proposal, contohnya mungkin kegiatan itu harus skala nasional dengan jumlah sekian orang gitu Kak. Atau kualifikasi-kualifikasi Ya. yang lain sehingga proposal kami akan dilirik oleh Kemenpora. Terima kasih. Ya. Pertama memang Mungkin substansi. langsung saja Kak Ya, untuk baik. dijawab. Dari sisi pertama memang yang kami katakan kalau memang bisa mendatangkan peserta dalam jumlah yang banyak sehingga fasilitasi itu bisa dirasakan ke stakeholder sebanyak mungkin gitu. Lalu yang kedua dari sisi konten mungkin tema yang disajikan atau yang diberikan atau yang diselenggarakannya itu tema-tema yang mungkin kekinian. Mungkin ada beberapa contoh yang misalnya di tengah wabah COVID ini ya tentang misalnya ini bagaimana ngelola tadi keuangan atau membuat usaha di tengah wabah. Ya ini kemarin ini juga ada juga yang sudah mendapatkan bantuan difasilitasi untuk di kepemudaan ya, untuk di kepemudaan bisa dapat dijalankan. Nah untuk yang kalau penyelenggaraan level nasional biasanya memang kan tentunya organisasi yang sudah ada skala skup nasional gitu ya. Hal ini mungkin bisa kerjasama misalnya dengan yang skup nasional. Kalau di sekolah Islam itu ada yang namanya Satuan Komunitas Jaringan Sekolah Terpadu. Ada kalau dia basisnya adalah dengan NU, ya ada Sako Ma'arif, ya Sako Ma'arif. Ada juga ada Pestikawan gitu ya. Nah, bisa mungkin bekerja sama dengan lembaga tersebut sehingga bisa dari sinerginya bisa lebih luas lagi dan juga sisi ya mungkin dan kelembagaannya lebih kuat lagi gitu ya, lebih kuat lagi. Mohon izin, apakah sekolah Rohama ini sudah bergabung dalam misalnya satuan komunitas tertentu? Halo, ya. Sementara itu jawaban kami mungkin kalau saya ini atau berdiri ya mandiri ya Pak ya, nggak bergabung ke dalam. Mungkin saya yang jawab ya. Perihal kita sering berpartisipasi pada kegiatan provinsi sampai ke tingkat nasional Kak. Kita karena kita sudah beberapa kali
jadi utusan dari Python maupun dari Banten. Yang terakhir itu kita ikut perkemahan gitu, Kak. Oh, di Banten ya, induknya ke Banten. Maaf, terputus-putus suaranya. Oke, udah Ya, jelas belum, Kak, sudah jelas. suaranya? Ya, jelas. Oke, Kak, siap gabung atau belum? Dan kita memang belum tergabung di komunitas-komunitas, Kak, seperti kayak Sakoma itu Satuan Komando Martenu ataupun komunitas-komunitas yang lainnya. Ya, jadi Namun prosedurnya kita SMP Islam Rahma sering ikut berpartisipasi menjadi usaha daerah maupun nasional beberapa kali, baik itu tingkat provinsi dan juga kita ikut artis. banyak daerah duren sawit. Tidak tahu bekas sekarang. Terakhir terputus sih, Kak. Oke, saya ulangi lagi ya, Kak, ya. Ya, Sudah jelas ada suara saya, Kak? sudah jelas. Sudah, oke. Saya ulangi ya, Kak, ya. Ya. Kita memang belum tergabung, Kak, di komunitas kayak tadi yang disampaikan Kakak itu kayak Sekoma ataupun komunitas-komunitas yang lainnya. Namun kita SMP Islam Rohama sudah beberapa kali dan juga sering berpartisipasi ikut di ajang kegiatan kepramukaan, baik itu perkemahan ataupun yang lainnya, baik tingkat kota, cabang, daerah maupun nasional kita sudah ikut, Kak. Banyakan tahun kemarin karena memang tahun sekarang karena kondisi pandemi, jadi memang kegiatan saya baca di edaran Kakwarnas itu hampir semuanya diundur sampai tahun depan. Namun di tahun 2019 kita sudah beberapa kali ikut event, Kak, baik mewakili kota ataupun mewakili provinsi, baik kemarin itu di Jambore daerah Banten maupun dan juga perkemahan milenial tingkat nasional yang diselenggarakan Kemendikbud, kita sudah berpartisipasi juga, Kak. Jadi event-event itu kita sudah ikut dan juga nama kita juga sudah ikut di tingkat kancah nasional meskipun kita belum tergabung di satuan-satuan yang Kakak sebutin tadi, Kak. Ya. Jadi memang penganggaran kita lebih prioritas ke arah jadi untuk penganggaran satuan komunitas itu. Gitu. Jadi itu prioritas. Nanti kalau memang sudah terpenuhi dari prioritas itu, monggo kalau memang dari SMP Gugus Depan SMP Rohama ini mau mengajukan untuk kegiatan-kegiatan. Ya saja tadi gambaran prioritas yang kami sudah di kami itu yang sesuai dengan rencana RKKL kami, anggaran kami ya arahnya memang arah ke satuan komunitas dan satuan saka, satuan karya. Demikian yang kami sampaikan. Ada hal yang lain lagi?
Oke, Kak, itu saja sih yang kita tanyakan. Namun sebelum kita tutup, mungkin kita minta arahan-arahan dan juga masukan dari Kakak, terutama karena di sini juga ada teman dari Dewan Penggalang, mungkin bisa memberikan masuk juga motivasi kepada adik-adik semua, Kak. Ya, pada Kama Gus dan kakak pembina serta anggota pramuka Gus Depan SMP Rohama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan pramuka ini bagian dari, kalau di ibarat ini candra di muka ya. Kalau dahulu kisah pemuda Kahfi itu, mereka membina diri mereka dalam gua gitu ya. Dalam gua ketika menghadapi sebuah persoalan, termasuk hubungan yang tidak harmonis misalnya dengan sekelilingnya, dalam arti tidak harmonis ya, banyaknya nilai-nilai agama yang dilecehkan, banyaknya juga nilai-nilai kemanusiaan yang diacuhkan. Maka para pemuda ini menentang kezaliman, pelecehan itu dengan cara membina diri mereka dalam gua. Nah, sampai perilaku yang baik ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pujian di ayat Quran dalam surat Al-Kahfi. Nah, ini menjadi bekal apa yang dipuji oleh Allah. Mereka dipuji nanunakusunaba'ahum bilhaq innahum fityatun aman. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Nah, maka pembinaan pramuka, terutama mungkin di SMP Rohama ini, adalah menumbuhkan nilai-nilai keimanan itu. Yang aplikasinya tentunya kebangkitan keimanan sekarang ukurannya bisa dilihat dengan misalnya sholat subuh berjamaah. Ya, bagaimana dikuatkan adik-adik anggota pramuka menjadi pelopor pejuang sholat subuh. Nah, ini nilai indikator pertama. Lalu yang kedua, orang pemuda ini dia mempunyai semangat untuk berjuang dengan bekal petunjuk. Nah, di Quran itu dinyatakan sebagai hidayah, petunjuk. Nah, maka semangat dari adik-adik di sini harus coba mendekatkan diri tadi dengan, kalau tuntunan agama dengan Al-Quran dan Sunnah, kalau urusan kepramukaan juga mungkin petunjukannya dengan adanya anggaran dasar, ada anggaran tambah, termasuk juga mungkin sarana-sarana yang bisa menjadikan guidance dalam rangka pelatihan yang terbaik. Dan ada ya salah satu mungkin kalau tema tertentu misalnya nanti kalau mungkin adakah yang misalnya para pembina di sini yang mengikuti kegiatan pada hari ini dengan Kemenpora misalnya tentang pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga. Mungkin sejak dini adik-adik SMP juga sudah yang arahnya juga diberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi gitu ya, dengan pendekatan Islam. Itu akan lebih mengarahkan pembentukan pengetahuan yang dibingkai dengan karakter Islam, sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai agama. Insya Allah menjadikan panduan tadi Al-Quran, Sunnah, lalu juga pedoman-pedoman yang memang ada Islamnya yang diikuti oleh pelatihan oleh kakak-kakak pembina, terus diterapkan oleh adik-adik, akan bisa menghasilkan tadi para pemuda yang seperti pemuda Kahfi. Lalu yang berikutnya warobatna ala qulubihim, dan mereka dieratkan hatinya. Nah, maka persaudaraan dipungkiri, yang ikatan persaudaraan apalagi diikat dengan Islam, nah itu terus jaga, terus dikembangkan dengan semangat ukhuwah Islamiyah kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu hubungan menjaga hubungan individu dengan, kalau urusan yang kebangsaan ukhuwah wataniyah ya,
dengan kekuasaan gitu, sehingga dengan baik mengeratkan hubungan ini menjadi sebuah target. Lalu sesudah itu setelah erat maka yang berikutnya adalah dia semangat untuk berjuang. Mudah-mudahan dengan katakanlah ya kemandirian yang bukan oleh bukan hanya mungkin katakanlah mengandalkan donatur atau mengandalkan dengan semangat sundukuna juyuguna katanya seperti itu. Kami adalah alat perjuangan kami. Kami teringat ketika dulu SMP ikut pramuka itu mengeluarkan uang dari dana pribadi ya atau dana dari bantuan orang tua menjadi apa iuran untuk berkegiatan ya, berkegiatan. Jadi ya dengan semangat seperti itu akhirnya terasa membawa kehidupan itu rasanya kehilangan kalau melewatkan event-event kegiatan yang sangat penting. Jadi merasa memiliki kegiatan yang luar biasa. Sehingga saya teringat ketika saya SMP kalau nggak latihan hari Ahad itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Misalnya libur nih karena libur ini bukan karena kehendak kita, tapi karena memang tidak memungkinkan untuk latihan. Tapi karena tadi di biaya sendiri lalu juga semangat dari kakak-kakak pembinanya memang di pramuka itu dalam rangka tadi pengembangan diri dan meraih dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebuah motor untuk bisa memberikan semangat. Paling enggak 4 nilai ini yang kita semua sama-sama kita kembangkan sehingga kita bisa menghasilkan pandu atau pramuka-pramuka yang handal yang akan seperti para pendahulu Legend Father kita seperti Panglima Sudirman yang kita tahu beliau juga dari sebelum ada pramuka sudah aktif dalam kepramukaan dalam bentuk Hizbul Wathon gitu ya. Dan juga dari kalangan misalnya kalau Bapak Muhammadiyah yang kalau di NU juga ada namanya yang sekarang terhimpun dalam SAKO, semuanya adalah dalam rangka tadi membangun kebersamaan dengan dari semangat berjuang yang dilakukan secara bersama-sama. Demikian mungkin kakak-kakak sekalian, mudah-mudahan gugus depan SMP Islam Ruhama kegiatan kepramukaannya akan terus berkembang dan terus memberikan kontribusi untuk kejayaan mungkin kabupaten kota Tangsel ya, Tangsel secara lebih umum ke provinsi Banten dan secara umum memberikan kontribusi yang terbaik bagi tumbuhnya para pemuda kita yang berkarakter di Indonesia ini. Demikian dari kami, Kak Yasmin. Kurangnya mohon maaf. Sehingga nilai-nilai ya dasar dharma yang poin pertamanya adalah Kak Budi selaku Kabid Kepramukaan Kemenpora, terima kasih banyak atas masukan dan juga arahannya khususnya kepada kita semua pelaksanaan kegiatan pramuka juga, dan juga terima kasih atas waktunya Kak sudah menyempatkan silaturahmi dengan kita. Terima kasih juga atas kesempatan mungkin ini. suatu saat kalau pandemi sudah berakhir mungkin kita bisa silaturahmi bertatap muka langsung, dan juga minta saran-saran juga karena memang banyak kegiatan-kegiatan kita juga yang berkaitan dengan pembinaan kepramukaan Kak. Baik. Untuk acara penutup dan doa itu akan dipimpin oleh Kak Yamin. Untuk memimpin doa kami persilahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. sama-sama untuk itu kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila haratin Nabi Mustafa Safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zuriyati sayyidil lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Rabbana lakfiru kama yanbaghi jalalika karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'il muslimin wal muslimat min wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kami bersyukur hari ini bisa bersilaturahmi dengan Kemenpora yang diwakili oleh Kak Abdul Rapur dan Kak Budi Utama. Mudah-mudahan silaturahmi ini ya Allah bisa kelanjutan, bisa bersilaturahmi berlanjut waktu yang normal. Ya Allah, semoga Engkau bisa mengakhiri masa pandemi akibat virus COVID-19 ini, khususnya di negara kami dan umumnya di seluruh dunia, agar kami bisa beraktivitas kembali secara normal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wa akhirah wa fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut. Allahumma hawwin alaina fi sakhatil maut wa najatan min nar wa fil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kak Yamin. Saya selaku moderator Terima kasih kepada Kak Budi dan kakak-kakak semua yang telah hadir dan kita telah berdiskusi bersama. Tiba di penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup kegiatan silaturahim ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, sekali lagi kami sangat senang bisa berjumpa dengan perwakilan-perwakilan hebat dari Kemenpora. Semoga silaturahim kita akan berlanjut ya Kak Budi ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Budi Salahan dalam memandu acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah kata dari kami dan kami undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.